Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Halo teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Hasanah, NPM 2012-5128. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya tulis, yang mana artikel saya ini bertemakan tentang fikih makanan dan minuman. Terlebih dahulu yang terhormat kepada dosen tercinta kita, yakni Ibu Mardia Agustina STHI MPDI, selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah Masail Fikih Al-Haditsah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dua judul dari tema tersebut, yang mana judul yang pertama terkait tentang konsumsi kepiting dan buaya, dan judul yang kedua yakni hewan yang tidak disembelih. Nah, bagaimana tuh pandangan fikih kontemporer dalam menyikapi hal tersebut? Yuk langsung simak saja video saya berikut ini. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yakni terkait tentang hukum konsumsi kepiting menurut Islam. Pembahasan halal dan haramnya hewan yang dikonsumsi itu terlebih dahulu disinggung dalam kaidah fikih menurut mazhab Syafi'i. Di sini berbunyi al-aslu fil asya'i al-ibahah, yang mana artinya hukum asal dari segala sesuatu itu adalah mubah. Maksudnya di sini, jika sesuatu tidak ada penjelasannya yang tegas dalam nas syariat tentang halal haramnya, maka ia halal hukumnya. Lalu bagaimana pandangan para mazhab, 4 mazhab tentang konsumsi kepiting itu? Nah, di sini mengutip buku Fiqh Islam wa Adillatuhu oleh Wahbah Az-Zuhaili. Di sini ulama Malikiyah itu menyatakan boleh hukumnya memakan daging kepiting. Ini karena tidak ada nas atau dalil sahih yang mengharamkannya. Kemudian yang menghalalkan juga yakni ulama mazhab Hambali juga menghalalkan kepiting. Di sini Ibnu Muflih menuturkan yang berbunyi wa anhu ay an Ahmada fi saradani wa sairil bahri annahu yahillu bila zakatin li anna syaradani la dama fi. Yang artinya di situ dijelaskan bahwasanya dan dari Imam Ahmad tentang hukum kepiting dan berbagai binatang laut ia halal sekalipun tidak disembelih. Nah, sebab kepiting itu tidak memiliki darah. Nah, itu menurut mazhab Hambali. Kemudian di sini ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i itu menegaskan bahwa mengkonsumsi kepiting itu hukumnya haram sebab termasuk kategori khaba'ith, yaitu sesuatu yang menjijikan. Di sini diterangkan kitab-kitab mazhab Syafi'i, Imam Ad-Dumairi berkata, yahrumu akluhu istikhba'ihi kasodab qala ar-Rafi'i wa lima fihi min ad-dhururi qala ar-Rafi'i. Yang artinya di sini dijelaskan bahwasanya haram memakan kepiting karena ia selalu menyelinap atau yang biasa dikatakan bersembunyi seperti halnya kerang. Di sini Imam Rafi'i berkata, dan karena itu mengandung bahaya. Oleh sebab itu maka konsumsi kepiting itu adalah haram menurut mazhab Syafi'i. Kemudian di sini juga dijelaskan menurut fatwa MUI pada tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia itu mengeluarkan fatwa tentang hukum kepiting. Dalam fatwa tersebut diputuskan bahwa kepiting itu halal dikonsumsi sepanjang dia menimbulkan bahaya, sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia. Jadi fatwa ini didasarkan pada hasil temuan mereka yang menyebutkan bahwa kepiting itu merupakan binatang air, baik di air laut maupun di air tawar, dan bukan binatang yang hidup di dua alam, di laut dan di darat. Kemudian kita memasuki pembahasan yang selanjutnya, yakni hukum konsumsi buaya menurut Islam. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya jumhur ulama itu sepakat menetapkan hukum makan daging buaya adalah haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda bahwasanya yang berbunyi kullu dzinabin minas sibai fa akluhu haram. Jadi di sini dijelaskan setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan
Yang dimaksud dengan memiliki taring menurut ulama Syafi'iyah adalah taring tersebut digunakan untuk berburu atau memangsa. Kemudian di sini ada pendapat yang menghalalkan. Nah, adanya sebagian kalangan yang diwakili oleh ulama-ulama Saudi, di antaranya Syekh Fauzan, Utsaimin, dan lain sebagainya, yang berpendapat halalnya daging buaya. Hal ini karena kelompok pendapat ini menganggap bahwa buaya adalah hewan air. Nah, sedangkan hewan air itu hukumnya mutlak halal berdasarkan keumuman firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi uhilla lakum syaidul bahri wa ta'amuh, yang artinya dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut. Quran surah Al-Maidah ayat 96. Kemudian masuk ke pembahasan yang terakhir, yakni hewan yang tidak disembelih. Binatang yang tidak bisa disembelih itu ada dua macam, yaitu binatang buruan dan binatang biasa atau biasa yang disebut ternak, yang karena keadaan seperti kerbau atau sapi yang masuk sumur, lembu yang mengamuk, dan lain sebagainya. Di dalam hadis telah disebutkan bahwa Rasulullah itu pernah mengambil barang rampasan, di antaranya unta. Tiba-tiba unta tersebut mengamuk, sehingga dipanah hingga mati. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa binatang tersebut halal untuk dimakan. Kemudian dalam mazhab Syafi'i, hewan yang cacat tidak sah untuk dijadikan hewan kurban, seperti hewan yang buta, sakit, pincang, terpotong telinganya, dan kurus sekali badannya. Namun jika hewan kurban hanya cacat seperti patah tanduknya atau hilang tanduknya, menurut mazhab Syafi'i tetap sah untuk dikurbankan. Mengenai perkara penting dalam penyembelihan, pertama, unsur niat. Penyembelihan hewan dikatakan syar'i apabila niat pelakunya adalah untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua, yakni unsur tasmiyah atau menyebut nama Allah. Di sini disebutkan di dalam Quran surah Al-An'am ayat 121 bahwasanya wala taqulu mimma lam yuzkarismullah, yang artinya jangan kalian makan daging binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika disembelih. Kemudian yang ketiga yaitu pelaku penyembelihan. Selain orang Islam juga diperbolehkan mengkonsumsi hasil sembelihan ahlul kitab yang menjalankan agamanya. Di sini berdasarkan dalil Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi Al-yawma uhilla lakum at-thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum, yang artinya dan makanan atau sembelihan orang-orang yang ahlu kitab itu halal bagi kalian. Dan yang terakhir, yakni yang keempat, cara penyembelihan sesuai tuntutan syariat. Jadi cara penyembelihan itu harus sesuai dengan tuntutan syariat. Hewan yang disembelih mesti putus tenggorokan, kerongkongan, dan urat lehernya. Maka hewan yang mati selain dengan cara ini seperti dicekik atau ditembak, dipukul atau disetrum dengan arus listrik, maka hukumnya haram untuk dikonsumsi. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya hukum terkait hukum konsumsi kepiting itu menurut ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i mengharamkannya, sementara untuk ulama mazhab Maliki dan Hambali menghalalkannya. Adapun Majelis Ulama Indonesia juga menghalalkan kepiting. Kemudian terkait hukum konsumsi buaya, berdasarkan referensi yang telah kita bahas tadi, dapat dipahami bahwa mengkonsumsi buaya adalah hal yang diharamkan menurut pandangan mayoritas ulama, sehingga wajib untuk menghindari mengkonsumsi dagingnya. Dan terakhir, yakni binatang yang tidak bisa disembelih, yakni tadi ada dua macam, yaitu binatang buruan dan binatang biasa atau biasa yang disebut ternak, yang karena keadaan seperti kerbau atau sapi yang masuk sumur, lembu yang mengamuk, dan lain sebagainya. Semua jenis hewan yang dihalalkan bagi manusia untuk bisa dinikmati dagingnya secara halal harus menyembelihnya terlebih dahulu, kecuali jenis ikan air atau belalang. Jadi itulah tadi penjelasan singkat yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Apabila dalam penuturan materi ataupun sebagainya banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi pada kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.